Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kelompok 1 Semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Leni Nurul Karyani, SIP MIP. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang bekerja sama dalam mengemban tugas dengan judul materi Sistem Politik Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Aprina Lestari dengan nomor NIM 2310260002. Yang kedua, Lia Zolia 2310260004. Yang ketiga, Dini Septi Wahyusari 2310260008. Dan yang terakhir, saya sendiri, Torik Zapran Sani 2310260017. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem politik. Sistem politik merupakan hal mendasar dari mekanisme, bentuk dan hubungan-hubungan dalam bekerjanya unsur dalam suatu negara yang memiliki tujuan ideologi yang hendak dicapai, yang merupakan dasar negara yang dianut. Sistem politik juga merupakan dimensi dan kerangka berpikir dan hubungan sinergis antara cita-cita dan realisasi cita-cita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian sistem politik menurut ahli. Miriam Budiarjo memberikan pemaparan terkait makna dari sistem politik itu sendiri. Sistem merupakan bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung dan saling berinteraksi. Beliau juga memberikan pemaparan terkait konsep dari sistem politik itu sendiri, yang dimana sistem politik sendiri dipakai dalam keperluan analisis. Karena sistem yang bersifat abstrak dan terdiri dari beberapa variabel yang bisa diterapkan dalam situasi konkret. Ciri-ciri sistem politik. Ciri sistem politik berbeda dengan ciri sistem sosial lainnya. Yang pertama adalah ada jangkauan yang bersifat universal yang meliputi setiap anggota masyarakat. Yang kedua adalah adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga adalah hak dalam membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat adalah keputusannya bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan hukum dan kerelaan yang besar. Ciri sistem politik menurut David Esten. Yang pertama adalah ciri identifikasi. Unit-unit dalam sistem politik merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem politik, berupa tindakan politik yang membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik. Yang kedua adalah batas-batas. Adapun yang menjadi batas adalah segala tindakan yang langsung berhubungan dengan keputusan yang mengikat masyarakat. Yang kedua adalah adanya input dan output. Yang ketiga adalah diferensiasi dalam sistem. Yang keempat adalah integrasi dalam sistem. Sistem politik yang ada di Indonesia. Sistem politik di Indonesia itu berlandaskan pada demokrasi Pancasila, yang dimana menuangkan pada aspek-aspek luhur dan prinsip-prinsip yang memang berlandaskan dengan ideologi Pancasila. Karakteristik dari demokrasi Pancasila ini yang pertama ialah pengelompokan kewenangan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikelompokkan pada lembaga-lembaga yang tidak sama. Yang kedua adalah negara berdasarkan pada hukum. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan pada konstitusi. Yang keempat, penjaminan pada bebasnya individu-individu pada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Yang kelima, pemerintah itu lebih mayoritas. Yang keenam, pemilihan umum yang menjunjung tinggi kebebasan. Yang ketujuh, parpol tidak hanya satu, melainkan lebih, serta bisa menjalankan tugas-tugasnya. Profesor Netogoro memaparkan bahwasanya demokrasi Pancasila ini merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pemaparan yang disampaikan oleh Profesor Netogoro selaku ahli dari bidang politik. Ciri-ciri sistem politik di Indonesia. Yang pertama, kedaulatan yang berada di tangan rakyat seperti yang kita ketahui, demokrasi itu sendiri oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dimana setiap pembuatan keputusan yang terjadi di parlemen harus
dilandaskan dengan musyawarah, yang karena hal tersebut berdampak pada orang banyak sejak keputusan-keputusan yang memang dibuatnya. Yang keempat, terdapatnya keselarasan antara hak dan kewajiban. Keselarasan di sini maksudnya adalah apa yang memang menjadi hak masyarakat dan apa yang memang menjadi kewajiban dari pemerintah itu harus diselaraskan, harus menjadi hal yang beriringan, dan juga agar tidak terjadinya ketimpangan dalam proses-proses menjalankan perundang-undangan. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia ini sangat penting, di mana Indonesia sendiri telah melakukan beberapa kontribusi di dalamnya, yaitu memberikan hak konstitusi pada setiap warga negaranya. Yang keenam, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Yang ketujuh, tidak mengadopsi sistem partai tunggal. Yang kedelapan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. Yang kesembilan, tidak adanya kontaminasi mayoritas dan minoritas yang menindas. Yang kesepuluh, mendahulukan kepentingan rakyat. Kelebihan sistem politik Indonesia. Yang pertama, selalu menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi hukum. Yang ketiga, menghendaki proses politik secara musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama. Yang kelima, mengungkapkan seperangkat norma menghambat politik dan bertanggung jawab. Kekurangan sistem politik Indonesia. Yang pertama, terjadi kebebasan tak bertanggung jawab dari segenap oknum masyarakat dalam berpolitik, baik dalam cakupan masyarakat maupun pemerintahan. Yang kedua, belum ada batasan dalam berpolitik secara organisasi, seperti maraknya partai politik di Indonesia mengalami kebingungan bagi masyarakat dan pemilihan umum. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kebenaran hanya datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari diri kami manusia. Dengan ini kami mengakhiri video, karena yang tidak berakhir hanyalah masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.